Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, berjumpa dengan Kak Putri di acara podcast Jils, podcast yang penuh dengan edukasi, inspirasi, dan hiburan. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan belajar Jils adalah bimbingan belajar yang bisa dibilang dengan mudah meloloskan siswa-siswinya untuk lolos ke universitas favorit. Tapi banyak nih, setelah kita meloloskan mereka, banyak nih siswa-siswi Jils yang curhat, Bang. Kak, kenapa ketika di kampus semangat untuk belajarnya itu turun, entah karena schedule-nya mungkin yang berbeda dari SMA ke kuliah ya, atau apapun itu. Jadi karena banyak yang bertanya begitu, Kak Putri mengundang 2 orang, ya bahasa kasarnya bureng ya, 2 orang siswa-siswi berprestasi. Bukan siswa-siswi sih, mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi berprestasi di kampusnya masing-masing. Jadi pertama kita perkenalkan dulu dari Kak Nunu. Silakan Kak Nunu. Perkenalkan dulu namanya, dari kampus mana, kita dari SMA mana. Oke, silakan Kak Nunu. Oke, perkenalkan nama saya Nurul Fadila Syahrul, alumni dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Matematika angkatan 2017. 2017 ya. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Ahmad Nabil dari mahasiswa Universitas Hasanuddin, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 2018. Oh, 2018, 2017, 2018. Dari SMA apa kan? Di Makassar ya? Iya. SMA IT Wahda Islamiyah. Wahda Islamiyah. Kalau Kak Nabil? SMA 5 Makassar. SMA 5 Makassar. Jadi dua-duanya ini nak-nak kota ya, nak-nak city. Iya. Jadi Kak Nunu ini waktu kita cerita dulu ya tentang per SMA-nya. Waktu dulu sebelum SMA. Waktu dulu lolos di UNM itu jalur apa? Di UNM itu jalur SBMPTN. SBMPTN. Oh iya, matematika. Terus Kak Nunu ini waktu masih 2016 2017 juga tetap ada SNMPTN yang jalur undangan ya. Kenapa bisa, maaf saya membuka luka lama, kenapa bisa nggak lulus SNMPTN Kak? Padahal kalau dari potongan-potongan ini sangat berprestasi ya, dari wangi-wangi rumus ya. Kenapa bisa Kak Nunu nggak lulus SNMPTN jalur undangan? Mungkin karena pilihannya juga yang tidak strategis begitu. Jadi strategi pilihan jurusannya itu kurang tepat karena dipadukan misalkan kedok sama teknik kan kalau kedok iya, yang lain lagi dan keduanya mungkin karena itu. Padahal kan Nunu kemarin ranking kalau misalnya SNMPTN itu kan di ranking satu sekolah IPA maupun IPS kan. Iya. Ranking berapa kemarin di SMA-nya? Ranking 1 umum kan. Wah, ranking 1 umum tapi enggak berhasil dapat itu pilihannya. Wah, hebat. Kalau Kak Nabil kemarin kenapa enggak lulus SNMPTN? Atau Kak Nabil mungkin bilang, saya enggak mau daftar SNMPTN, saya orang-orang berani yang mau SBMPTN. Bagaimana Kak Nabil? Kalau SNMPTN kemarin, kalau pilihan mungkin cukup strategis ya sebenarnya. Artinya sudah terplanning kalau misalnya pilihan pertama gimana dan pilihan kedua gimana. Tapi mungkin faktor alumninya mungkin yang masih kurang di sana kan. Kalau melihat SNMPTN itu tidak semerta-merta nilai saja. Ya banyak faktor-faktor internal dan eksternal ya. Jadi mungkin ya faktor-faktor itulah, dan kita juga bukan panitia jadi. Iya betul. Jadi begitu, belum rezeki. Akhirnya coba di SB. Kemarin pilih apa? Di undangan? Di undangan ambil pertama teknik di UI, yang kedua ambil di fisika UNM. Oh ya, jadi untuk adik-adik yang merasa dirinya mungkin saya ranking 1 kok, saya selalu juara umum, yang nilai raportnya 9, tidak ada celahnya nilai raportnya. Jangan dulu berpuas diri karena ternyata untuk lolos di SNMPTN itu tidak hanya dari nilai raport ya Kak. Iya. Yang kedua itu juga ada Indeks sekolah. Apakah yang seperti Kak Nabi bilang, apakah banyak lulusan kita ya Kak? Oh track ya. recordnya. Jadi bisa dilihat dari senior-seniornya, apakah senior saya banyak di situ apa tidak, kan ya? Kemudian yang kedua juga, yang ketiga juga sertifikat. Dari segi sertifikat. Bukan sertifikat jadi peserta ya, harus harus juara, juara lomba. Kalau lomba akademik atau non akademik? Akademik dan non akademik sih. Akademik sama non akademik. Tapi biasanya tingkatnya yang minimal kota. Minimal kota. Oke, seperti itu. Catat ya adik-adik buat kalian yang ingin lolos jalur SNMPTN. Oke, selanjutnya di SBMPTN. Janganlah di SBMPTN, mereka sudah lolos ya. Kan kakak-kakak ini adalah kakak-kakak yang sering ikut lomba di kampus dan juga mendapat beasiswa. Apakah memang
Kak Nabil dan Kak Nunu dari SMA memang sering ikut lomba atau baru nyemplung di perlombaan di kampus? Kalau Kak Nabil? Kalau saya sendiri SMA ya termasuk sering ikut lomba karena saya juga kan ceritanya waktu SMA ikut ekskul PMR dan biasanya di ekskul PMR itu sering adain lomba dan kayaknya hampir setiap semester mungkin sih ikut lomba. Lomba apa? Lomba di PMR itu atau? Di PMR itu. Oh, jadi sub lomba ya di PMR? Lomba cerdas cermat biasa. Oh, cerdas cermat. Lebih ke akademik namanya kan PMR biasa ada lomba. Iya. Apa yang pasang tandu ya? Iya, ada juga. Oh iya kan ada. Oh iya cocok. Lebih pasang ke tandu, akademik. Lebih ke akademik ya kalau Kak Nabil. Oh iya. Kalau Kak Nunu bagaimana di SMA-nya? Sama juga. Oh, biasa. Ikut lomba ya? Lomba apa? lomba porseni? Bukan, lomba. Kan memang karena gurunya waktu itu sering sekali latih setelah pembelajaran formal, pembelajaran umum. Semua siswa nih yang dilatih itu atau siswa-siswa terpilih? Tidak, waktu itu hanya saya sama senior saya. Iya, luar biasa. Dari kelas 1 SMA sudah ikut memang lomba fisika. Oh, fisika. Oh iya keren. Jadi dari kelas 1 SMA sudah dilatih langsung sama gurunya secara private cuma 2 orang dengan seniornya. Tiga orang dengan seniornya untuk selalu ikut lomba begitu. Iya. Wah, luar biasa. Dan memang dari kelas 1 sudah ikut lomba begitu dan menang. Iya. Oh, menang ya, luar biasa. Lomba terjauh, bergengsi, paling bergengsinya Kak Nunu waktu SMA itu apa? Apa ya? Asik. Gak terlalu banyak guys, jadi ya pusing. Apa? Kota, provinsi? Mungkin sampai provinsi saja, provinsi. Kak. Fisika tetap? Itu hari matematika kalau saya tidak salah ingat. Jadi memang Kak Nunu interestnya di matematika sama fisika ya? Iya. Kalau Kak Nabil interestnya tadi cerdas cermat apa? Cerdas cermat di seputar kepala merahan. Oh, kepala merahan. Jadi yang tingkatnya ya provinsi juga. Grup, tim ya? Tim? Iya, tim. Oh, Kak Nunu juga tim ya? Tim. Oh, tim, tapi ada juga yang ini ya? Ada juga yang individu. Oh, ya. Ketika kuliah, dari semester 1 memang sudah ikut lomba? Belum sih. Belum. Saya juga. Belum. Bagaimana dengan beasiswa? Kalau kalau Kak Nunu beasiswa apa saja yang sudah didapatkan setelah jadi mahasiswa? Kan kalau beasiswa cukup satu saja. Jadi kalau misalkan kan saya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kenapa? Dapat itu awardee beasiswa unggulan dari Kemdikbud. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kemdikbud. Terus kan kalau misalkan sudah dapat itu artinya kita tidak boleh lagi terikat oleh beasiswa lain kan karena sudah banyak sekali include di dalam. Pertama UKT kita berapapun itu misalkan dibayarkan 20 juta, 6 juta. Sampai berapa semester Kak? Waktu itu kan saya ongoing. Jadi cukup 6 semester. Sudah masuk. 6 semester saja. Kalau maba dari 8 berarti 8 semester. Jadi selama 6 semester orang tua enggak pernah bayarkan UKT-nya kan Nunu? Ya ditanggung dulu karena ditanggung dulu. Agak lambat pencairannya. Setelah itu sudah dibayar sama orang tua, dikembalikan kayak begitu ya? Iya. Iya. Bagaimana sih Kak caranya untuk achieve itu beasiswa unggulan? BU ya? Iya. Bagaimana caranya? Daftar bagaimana? Tahap-tahapannya? Jadi kan daftar dulu di websitenya Kemdikbud saya salah beasiswa unggulan. Pokoknya searching saja di Google ada itu beasiswa unggulan portalnya. Terus lihat di situ ketentuannya. Yang paling umum itu ketentuannya IPK-nya itu tidak boleh di bawah 3,25. Itu syarat daftarnya. Tapi kalau sudah awardee ya tinggi sekali toleransinya Kemdikbud. Kita itu cukup saja tidak boleh di bawah 2,75. 2,75 enggak boleh. Iya. Karena kalau di bawah 2,75 yang pertama dipotong 50% dari pencairan tahapnya kan bertahap itu Kak. Kita tidak langsung dapat tapi bertahap. Apalagi ada tes-tesnya kalau beasiswa unggulan? Iya, ada. Yang pertama itu kan administrasi. Ya, administrasi paling rempong. Yang biasa menghambat siswa-siswi untuk dapat beasiswa karena betul. kakak segala macam KRS aduh. Iya, betul. Lanjut. Terus setelah dinyatakan lulus administrasi ada yang namanya wawancara. Wawancara. Jadi siapa yang wawancara tuh Kak?
waktu bagian saya kan beda-beda, ada yang memang dari kementeriannya sendiri, ada yang dari psikolog. Oh, psikolog, orang ketiga ya. Iya, waktu itu saya dapat di meja ketiga orang psikolog. Saya masih ingat namanya. Siapa? Ibu Lela. Ibu Lela, halo Lela. Oh, psikolog. Apa ditanya tentang? Yang pertama pasti kalau psikolog tanya, ceritakan tentang kehidupanmu yang pertama kan. Terus yang kedua tanya, kenapa mau ambil jurusan ini? Terus apa planning ke depannya setelah selesai S1 gitu. Terus juga kenapa kamu wajib kita kasih beasiswa ini kan? Betul. Terus apa yang bisa kamu berikan begitu ya? Terus lagi setelah ini misalkan tidak lulus, apalagi planning ke depannya? Setelah wawancara lolos, apalagi Kak? Sudah dapat? Ya, tanda tangan kontrak. Oh ya, jadi nggak ada tes tulisnya ya? Tidak ada. Oh, nggak ada. Administrasi, wawancara, tanda tangan kontrak. Iya. Oke, mantap. Kalau Kak Nabil, beasiswa apa saja nih Kak? Alhamdulillah yang dapat bidik misi. Oh, bidik misi. Wah, keren. Bagaimana tuh Kak persyaratannya kalau bidik misi? Kalau bidik misi sendiri itu sebenarnya dari SMA sudah harus diurus. Oh, sudah harus sudah harus diurus. Jadi biasanya dibantu sama guru BK di sekolah, biasa di pendaftarannya. Intinya sebenarnya kalau bidik misi itu memenuhi kualifikasi, kan banyak juga persyaratannya, toh. Dan juga kayak melampirkan sertifikat dan lain-lain. Jadi walaupun sebenarnya dasarnya bidik misi itu beasiswa untuk orang yang kurang mampu, tapi harus juga disupport dengan achievement selama waktu SMA. Dan itu sudah harus sebenarnya diurus dari SMA. Karena kan biasanya orang baru mau ngurus itu di akhir-akhir. Nah, biasanya itu agak terlambat karena biasanya dari awal pendaftaran SN itu sudah harus misalnya terdaftar sebagai calon pendaftar bidik misi. Dan itu masih akan diseleksi lagi selanjutnya. Jadi sampai nanti diterima pun regis ulang pas misalnya sudah lolos, nanti dari kampus yang seleksi lagi. Oh, jadi pertama administrasi baru wawancara. Oh, iya. Baru tunggu pengumuman apakah diterima. Jadi awalnya yang Kak Nabil dapatkan di bidik misi apa yang uang pendaftaran dibayarkan ya? Iya. Jadi kita tidak perlu bayar yang 500.000 7,5 itu ya? Iya, hampir bisa dibilang kayaknya nol semua dari awal ya, luar biasa. Dari uang pendaftaran sudah tidak bayar. Terus kalau misalnya sudah lulus, kalau misalnya tidak lulus, berarti UKT-nya tidak dibayarkan? Iya, UKT-nya dibayarkan. Kalau lulus, apa saja yang dibiayai? Kalau lulus itu dapat jelas UKT dibayarkan dan itu sifatnya kalau misalnya mahasiswa bidik misi otomatis dia berada di UKT ketiga kalau di Unhas. Itu sekitar 2,1 itu uang UKT. Ya? Jadi itu fix terbayarkan dan terima per bulan. Biasanya terima per bulan tapi dikasihnya itu satu paket di tiap semester. Jadi kayak uang jajan. 700 per bulan. Jadi kalau misalnya 6 bulan ya tinggal dikali 6 itu didapat tiap semester. Jadi otomatis UKT. Dikali 6 kan berapa? 42. 4,2 juta. Kurang lebih itu didapat per semester. Jadi alhamdulillah ya. Oh, berarti sudah tidak bayar uang UKT, dapat uang jajan. Iya. Kalau kan kemarin yang beasiswa unggulan dapat apa saja selain bayar UKT? Wah, 2 kali lipat. Uang sakunya. 2 kali lipat berarti 8 komaan ya per semester. Per semester 12-an karena kan UKT ku 2,75. Terus kalau tidak salah uang biaya hidup, uang jajan. Iya, uang jajan 1,47 per bulan. Apa tadi kan Nuno bilang ada sempat uang buku ya? Iya, uang bukunya 850. Itu sudah dengan biaya hidup. Iya, 850. Tapi kalau yang uang UKT-nya tergantung lagi mahasiswanya itu dapat UKT berapa di kampusnya. Jadi bedanya kalau bidik misi ya paten ya UKT-nya segitu. Kalau yang di beasiswa unggulan terserah mau yang bisa enggak jalur JNS dapat? Bisa, karena teman saya itu hari yang awardee, ada yang dari kedokteran Unhas, jalur mandiri 20 juta dibayarkan. Ada juga yang dari kedokteran UMI. Oh, bisa swasta Kak? Iya, bisa. Kalau bidik misi enggak bisa swasta ya? Iya Kak? Kurang tahu sih. Iya, kayaknya enggak bisa swasta kalau bidik misi. Oh, beasiswa unggulan bisa swasta? Bisa. Oh, kedokteran. UMI, Bosowa ada yang dapat. Oh, jadi buat adik-adik juga di rumah yang kuliah di swasta, beasiswa unggulan bisa didapatkan ya? Iya. Iya.
Lanjut nih, kalau dari segi lomba-lomba yang Kak Nunu sama Kak Nabil dapat ikut gitu mulai semester berapa ikut perlombaan? Kalau saya Lomba-lomba itu. yang dari itu hanya penelitian PKM. Oh, PKM ya. Dari semester 6-5. Lolos PIMNAS ya kemarin? Iya. Tentang apa penelitiannya? Penelitian tentang COVID-19. Wah, keren. Lagi hangat-hangatnya, pantasan lolos PIMNAS. Berapa orang kemarin Kak Nunu yang lolos PIMNAS? Satu regu kan kalau Iya. berapa orang? Kalau saya tiga orang. Oh, 3 regu. orang sama dosennya ya, dosen. Iya. Bimbing. Kalau Kak Nabil, kemarin tuh ada muka-mukanya Kak Nabil di Instagram saya di explore. Wah, kayak saya kenal ini orang. Lomba apa kemarin itu Kak? Kemarin yang terakhir sekali ini itu yang itu scientific writing. Jadi kayak membuat KTI juga buat poses. Sebenarnya lombanya agak kompleks karena ada presentasi juga gitu. Jadi semacam apa ya? Kayak PKM mungkin, tapi ini versi internasionalnya. Jadi dia semua dibuat dari proposal toh, penelitiannya, baru buat presentasinya, posternya. Dalam bahasa Inggris tuh? Iya, dalam bahasa Inggris. Oh, presentasi maupun Iya. proposalnya bahasa Inggris? Iya, proposalnya luar bahasa Inggris. biasa. Oh iya. Kemarin dapat Iya, alhamdulillah kemarin dapat gold medal. wow. Jadi bahasa Inggris, scientific bla bla Iya. apa namanya? Scientific iya nama writing. scientific writing sih intinya. bahasa Inggrisnya kayak double ini ya, double kerja ya. Pertama untuk cari ininya topiknya, yang kedua itu bahasa Inggrisnya. Luar biasa. Jadi presentasi kemarin pakai bahasa Inggris. Iya, kurang begitu. Keren. Ada Iya, ada. Ya, luar biasa Kak Nabil. Kemarin juga kayaknya Kak Nabil lomba debat. Iya, lomba debat juga. Dalam bahasa Inggris juga. Itu bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Per ini tim atau Tim. Oh, tim debat. Tentang apa kemarin mosinya? Kemarin debat kemaritiman, jadi kurang lebih mungkin ini sekarang kalau di bidang perikanan yang lagi hangat-hangatnya dibahas soal ekspor benih lobster. Oh, iya. Jadi ada beberapa topik seputar itu yang dibahas emosinya. Jadi buat adik-adik yang ingin berdebat, silakan hubungi Kak Nabil. Oke, selanjutnya. Kan kakak ini dapat info untuk lombanya. Kan biasa itu ada mahasiswa yang kurang info ya tentang lomba-lomba. Kak Nunu kemarin dapat info dari mana? Dari dosen yang langsung umumkan, kan biasa dosen itu tadi Kak di kelas. Siapa yang mau ikut lomba ini silakan apply di sini, atau cari sendiri, atau dosen yang langsung kamu ikut ini bagaimana kalau Kak Nabil? Kalau saya dua-duanya sih, karena ada yang cari sendiri, ada yang rekomendasi dosen. Ada rekomendasi dosen. Karena sebenarnya nggak bisa kalau misalnya kayak kita cari sendiri, biasanya juga harus ada support dari fakultas. Iya. Atau misalnya fakultas hanya menyampaikan informasi tapi kita kayak diam saja, tidak bisa juga. Jadi harus semuanya bergerak gitu untuk dapat informasi. Penting sekali sama informasi, karena istilahnya kalau dibilang lomba mungkin banyak ya, tapi tidak tahu kenapa orang yang mungkin ikut hanya golongan-golongan tertentu. Iya betul. Kan jadi padahal kalau kita lihat lomba itu tiap bulan mungkin kalau kita mau ikut tiap minggu bahkan kalau selalu misalnya ada buat paper ya. Jadi kita lagi misalnya mau seantusias apa untuk cari informasi, tapi informasi itu biasanya banyak sekali juga. Oke, bagaimana dulu informasi tentang lombanya dapat? Kan awal mulanya pasti dari dosen, siapa yang mau ini. Kalau yang PKM pertama kan hanya sampai pendanaan. Oh, tapi tetap didanai ya? Berarti sampai pendanaan yang tentang apa itu waktu yang sampai pendanaan? Cuma ya sudah tentang TB dengan TB. Tuberkulosis. Dengan model statistika. Luar biasa. Kenapa Nunu suka sekali matematika kesehatan? Oh, gara-gara sakit hati ya. Apalagi COVID. Terus yang COVID-19 kan itu idenya dari ketua tim saya. Jurusan apa itu? Kan kalau misalnya apalagi namanya itu PIMNAS? Dari jurusan matematika juga. Tapi dikolaborasi sama jurusan lain waktu yang PKM pertama, yang sama
jurusan statistika, matematika sama statistika. Terus yang yang COVID. ini karena kan disangkut pautkan dengan masalah Kesehatan. sosial kalau COVID dengan kemiskinan. Ya, Ekonomi. berarti kita gabung combine dengan anak sosiologi. Sosiologi. Iya. Kalau TB kemarin jadi dua-duanya tuh nggak pernah gandeng mahasiswa kesehatan ya? Tidak, karena kan di UNM UNM ya. tidak ada jurusan kesehatan. Dari jurusan kesehatan. Jadi kan biasa kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang sangat terlalu condong ke akademik, kan biasanya nggak ikut ini ya, nggak ikut organisasi di kampus. Kalau Nabil bagaimana? Nggak himpunan-himpunan di kampus ya tetap ikut? Iya, tetap ikut. Tetap ikut. Jurusan apa namanya himpunannya? Himpunannya 2 kalau sempat menjabat 2 periode. Pernah jadi pengurus? Iya, jadi pengurus. Waktu semester 3 mungkin jadi anggota keilmuan itu masih di KMP tingkat prodi. Kalau misalnya di departemen itu jadi menteri kajian strategis dan advokasi. Tetap condong ke situ lah ya. Ya, oke. Berarti sempat di kader. Iya, sempat di kader. Kalau Nunu? Saya ikut organisasi keislaman di fakultas. Nggak ikut keluarga mahasiswa? Tidak, tapi kan kalau di jurusannya saya tetap bisa berpartisipasi dalam berbagai acara kepanitiaan. Walaupun kita bukan keluarga mahasiswa ya. Itu salah satu perbedaan antara himpunan-himpunan yang ada di UNM sama di UNHAS. Kalau UNHAS kan kita nggak bisa ikut kepanitiaan kalau kita bukan anggota keluarga mahasiswa ya. Kita bukan keluarga mahasiswa. Kalau UNM bebas ya. Bisa, iya. Dengar-dengar juga yang Kak Nono tadi jelaskan di belakang layar kalau ternyata ketua BEM-nya ya, ketua BEM atau ketua himpunan? Anggota BEM. Anggota BEM bukan boleh tidak berasal dari himpunan. Himpunan itu. Jadi terus nih, kan Kak Nabil sama Kak Nono ini juga lumayan aktif ya di organisasi, apalagi Kak Nabil sempat mengurus di 2 periode. Terus aktif juga ikut lomba-lomba. Pasti sudah terbagi tuh pikirannya antara lomba, himpunan, rapat kan ya, rapat apa segala macam. Kemudian kenapa kalian berdua tetap berani untuk apply di JIL sebagai tentor? Jadi guys, mereka berdua tentor. Jadi untuk siswa-siswi di rumah, siswa-siswi JIL, siswa-siswi cerdas, pasti sudah tidak asing lagi dengan mereka berdua ya dari tadi. Tentorku ini deh. Bagaimana? Kenapa bisa tetap apply di JILS? Iya. Kenapa ya tetap apply? Karena karena masih sempat. Ternyata masih ada waktunya yang lowong ya, yang bisa diisi lagi produktifnya masa mudanya. Karena itu. Selain itu apa? Melihat juga senior juga ada yang jadi tentor. Kalau Nunu kenapa mau? Kalau saya supaya terbiasa saja dengan matematikanya, karena kan basicnya saya kan fisika memang dari SMA. Jadi ya supaya kalau misalkan ditanya pas lulusnya matematika, bisa ini. Jadi kalau dengan apply di sini kita jadi terbiasa, tidak kaku lagi dengan berbagai soal matematika. Biasa siswa ya. Jam berapa? Pokoknya kalau siswa itu jelas ya terserah 24 jam ya. Kak, ada PR, kerjakan ya ini. Itulah keunggulan jadi siswa JILS. Ada yang kerjakan PR. Ya begitu, seperti itu. Selain itu juga biasa pasti Kak Nabil mau apply karena supaya lebih pede ya dalam public speaking kan Kak Nabil. Dan juga sebenarnya lebih mengasah bahasa Inggris. Karena kalau misalnya kita jadi tentor berarti kita dituntut untuk lebih lebih, jadi ada dorongan tersendiri kalau misalnya jadi tentor dibanding mungkin belajar sendiri itu. Jadi lebih mengaplikasikan apa yang sudah didapat juga. Kan Kak Nabil yang jadi tentor JILS itu bukan mungkin tentor IPA atau biologi yang berhubungan dengan jurusannya ya, tapi ambil tentor bahasa Inggris. Kenapa enggak ambil sastra Inggris kemarin? Kenapa enggak bisa sastra Inggris? Karena asal SMA-nya mungkin IPA juga dan enggak terlalu punya mungkin kesoshuman ya. Situ. Jadi ingat guys, kesan yang kita ambil dalam podcast kali ini adalah dimanapun tempat kalian, kalau kalian adalah mutiara yang berharga, kalian tetap akan bersinar. Jadi jangan merasa nggak lolos di sini nih, padahal maunya awalnya jadi kedokteran. Kan biasa tuh ya siswa-siswi
hampir 100% kayaknya. Kalau misalnya universitas tidak membatasi kuota kedokteran, pasti semua siswa-siswi di dunia ini, di Indonesia mau pasti masuk ke kedokteran. Karena mungkin mindsetnya mereka, kita sukses di SB, di SN, jalur apapun ketika kita ambil kedokteran. Padahal tidak seperti itu ya. Sama seperti Kak Nunu, Kak Nabil, Kak Putri juga. Justru kita kalau misalnya mungkin dikasih kesempatan sama Tuhan untuk ambil kedokteran, mungkin kita tidak akan seperti ini sekarang. Mungkin kita masih kuliah kan, atau mungkin kita stuck di semester berapa karena tidak sanggup. Tuhan punya rencana yang keren. Keren sekali ya pesan moral hari ini. Bagaimana terakhir nih untuk menutup podcastan kita pada hari ini, kita pesan-pesannya dulu Kak Nunu sama Kak Nabil tentang kalian yang ingin lolos di universitas favorit dan ingin tetap berprestasi di dalamnya. Oke, silakan Kak Nunu. Yang pertama pesanku kepada siswa-siswa yang ingin masuk lewat jalur SNMPTN terutama, tetap turunkan egonya. Iya, betul. Jangan sampai nilaiku ini Kak sudah tinggi sekali gitu kan. Jadi wajib untuk untuk memilih kedokteran. Untuk memilih kedokteran, jangan juga, pokoknya turunkan egonya, tetap dengarkan apa yang konsultasi yang diberikan oleh tentornya terutama, terus juga perhatikan juga dari jejak alumninya, jangan sampai kita memaksakan masuk ke jurusan itu, universitas itu, walaupun nilai kita tinggi tapi rekam jejak dari alumni kita itu belum ada gitu. Oke, makasih Kak Nunu. Kalau dari Kak Nabil, pesan-pesannya untuk siswa-siswa. Kalau saya pesan-pesannya mungkin kalian mungkin punya ekspektasi dan tidak selamanya apa yang kalian ekspektasikan itu sesuai yang terwujud ya, karena Tuhan punya rencananya sendiri. Dan juga kalau misalnya kalian memilih jurusan, jangan semata-mata kalian memilih agar kalian bisa bangga dengan jurusan itu. Betul sekali. Kalian akan menjalani 8 semester di dalamnya dan kalian hanya mengandalkan ego kalian, Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana jurusan itu bisa bangga punya kalian. Ya, caranya dengan gimana ya? Dengan tetap berprestasi, dengan mengangkat nama jurusan, dengan tetap mengangkat nama kampus juga, jadi gitu. Terima kasih Kak Nunu, terima kasih Kak Nabil, semangat mencerdaskan kehidupan bangsa di JILS ya, oke. Baiklah, itulah tadi podcast kita bersama Kak Nunu dan Kak Nabil. Jangan lupa tetap subscribe channelnya JILS, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk supaya bisa tahu kalau misalnya kita upload, kalian bisa langsung, supaya tidak tenggelam ya guys. Dan kami juga ada di Instagram @JILSofficial untuk tips dan trik dan informasi mengenai seluk-beluk UTBK, SBMPTN, pokoknya segala-galanya ya, oke. Mohon maaf bila salah-salah kata. See you di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.